setelah membuat fanpage atau halaman Facebook, yang kedua tadi ada setting pembayaran, yang ketiga kita setting target market. Nah, teman-teman ke sini ya, facebook.com @ads manager. Nah, nanti bakal diarahin ke sini. Jadi poin di Facebook itu sebenarnya ya, teman-teman itu harus punya ini nih. Facebook Ads ya. Nah, teman-teman tuh yang pertama untuk iklan di Facebook itu harus punya yang namanya tentunya adalah produk ya. Produk. Yang kedua market. Yang ketiga target market atau targeting ya. Targeting itu ini yang kita pelajarin sekarang nih. Targeting. Yang keempat itu adalah funnel. Funnel ini adalah proses kita customer journey lah ya. Jadi ketika orang klik iklan kita itu arahnya ke landing page dulu, dari landing page mengerucut lagi ke WA, dari WA mengerucut lagi ke closing. Nah, itu yang namanya funnel ya, atau journey-nya itu di situ. Nah, itu kita harus paham seperti apa. Nah, ini ya akun. Nah, ini kan sebenarnya ini akun business manager ya. Akun ads manager ya, facebook.com/ads manager. Jadi ini langsung iklannya di sini. Nah, perhatikan tadi ada garis 3 ini. Ini adalah tombol di sini. Adalah tombol kemana saja ya kalau di dashboard ads manager. Semua itu ada di sini. Di bagian ini, tombol yang bagian kiri. Masih loading ya. Nah, ini dulu tombol 9, sekarang 3 ya. 3 ini diklik. Terus ini ada bagian audience, atau kalau Facebooknya bahasa Indonesia ini adalah pemirsa ya. Kalau nggak ketemu di sini, bagian paling bawah ada, dicari aja. Nah, audience atau pemirsa. Nah, misalnya nih kita mau iklan ke produk, kita mempromosikan produk seminar ya. Seminar kewirausahaan atau seminar bisnis. Nah, itu kita bisa tentuin target marketnya di sini. Jadi tadi ini audiens ya, atau pemirsa. Nah, ini ditentuin aja. Nih, create audience, terus ada ambil yang paling bawah, save audience, atau bahasa Indonesia simpan pemirsa. Nah, ini diketik aja, misalnya kita mau jual seminar bisnis online ya. Seminar bisnis online di sini. Nah, seminar bisnis online, terus location misalnya kita ngadain seminarnya di Bandung ya. Kita ngadain seminar di Bandung. Nah, ini Bandung yang city ambil. Terus diameternya 25 mili. Terus usianya adalah misalnya 29 sampai 45 ya. 9 sampai 45. Terus cowok cewek, language-nya adalah orang-orang yang di HP-nya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena udah banyak orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris ya di laptop ataupun handphone. Terus nih spesifiknya adalah spesifik orang yang suka seminar. Nah, atau seminar orang yang suka bisnis. Nah, ini kan banyak nih, bikin aja sampai 20. Spesifik mungkin orang yang suka membaca. Terus orang yang suka Jackman. Terus orang suka. Jadi untuk penempatan target market ini ada 3 poin yang harus kita utamainnya itu. Poin pertama adalah target market atau interest, ketertarikan atau minat ya. Minat. Yang kedua ada namanya minat itu ya, ada yang namanya siapa kompetitor kita.
Setelah kompetitor, siapa starnya atau idola. Nah, minatnya adalah interest ya. Nah, misalnya minatnya adalah bisnis, terus minatnya adalah bisnis online. Nah, tokohnya adalah starnya adalah Steve Jobs, Jack Ma. Nah, minatnya adalah membaca. Terus kompetitor nih untuk kategori seminar kewirausahaan siapa nih? Kita masih ada nih ya kalau untuk tokoh ya. Starnya ada Mary Riana, ada Ipo Santosa, ada Tunggu Semua Ringin, nah kalau udah mentok nih kan dia 15 ya, sementara boleh sampai 30. Nah ini bisa ambil suggestion nih, oh ternyata orang yang suka Bill Gates, ternyata orang yang suka Elon Musk. Nah ini ada semua di sini suggestionnya. Nah ini gampang ya, ini bisa dimasukin multi level marketing juga karena orang MLM oportunis, cepat nangkap peluang. Nah, terus setelah dibikin targetnya, dibikin lebih spesifik dengan yang namanya narrow ya. Nah ini ada yang namanya narrow audience. Nah narrow ini adalah orang-orang yang lebih spesifik lagi nih. Orang yang suka seminar biasanya suka. Nah ini apa dibikin nih? Seminar. Terus orang yang suka workshop. Terus business opportunity. Nah ini dibikin sampai 5 ya. Narrow ini bikin semakin runcing ya. Jadi orang yang suka bisnis dan suka seminar dan suka workshop gitu. Jadi dia sangat-sangat spesifik. Nah ini seperti ini deh. Tuh. Nah ini orang suka. Jadi di dalam ini. Jadi kalau interest tadi kan terpisah dia. Tapi kalau untuk interest yang narrow, misalnya business opportunity, seminar dan workshop, ini ada di dalam satu circle. Jadi semakin runcing deh. Nah setelah ini kita cek ke atas ya. Ada 270.000 potensial reach. Nah, karena masih dalam satu kota ya. Kalau satu kota dan 25 miliar ini minimal itu 100.000. Tapi kalau mainnya kita seluruh Indonesia, minimal itu 2 juta. Jadi ini udah oke, potensialnya 270.000. Nah ketika udah oke tinggal di save. Nah ini kan seminar bisnis online Bandung ya. Nah, ketika sudah oke tinggal di save. Nah, ketika sudah di save nanti bakal muncul ya di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini audiens yang sudah saya setting. Nah, misalnya ini baju gamis. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat aja urutannya di sini, terus save audience atau simpan pemirsa, terus dibikin. Di sini adalah nama audiensnya, di sini lokasi di mana kita beriklan. Di sini adalah usia, ini bahasa, ini gender, ini detail targeting, terus ambil narrow lagi ya, lebih runcing. Nah, di sini akan ditunjukin data. Nah ini Facebook buka-bukaan ya data ya. Ini untuk orang di seluruh Indonesia pengguna Facebook itu mencapai 160 juta orang. Nih lokasi Indonesia usia 18-65. Jadi Facebook itu benar pegang data kita semua. Data kita dan data kebiasaan-kebiasaan kita. Karena data itu yang akan dijual ke si pengiklan. Nah, kita sebagai pengiklan itu adalah kita orang yang membeli data dari Facebook. Facebook memberi data interest, minat atau dan behavior ya, perilaku orang-orang yang kita targetin tadi. Nah, itu aja seputar target audience ya atau interest. Sebelum kita ngiklan di Facebook, jadi tentuin dulu targetnya. Oke, selamat praktek.